إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Walaupun tidak Kristiani, karena ayat ini juga Kristiani banget ya, karena kita tidak keberatan dengan kalau Yesus itu adalah utusan Allah, kalimat Allah, roh Allah, ya kan, dan lain-lainnya. Tentu kita keberatan kalau dikatakan, kita mengatakan ada tiga, nggak tahu tiga apa maksudnya. Tiga Tuhan kah, tiga Allah kah? Ayat ini tidak jelas kan, sebenarnya tidak detail. Tapi saya coba dulu membacakannya dengan tartil Advent. Inna ma'al masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu al-kaiha ila Maryam wa ruhun minhu fa minhu wa billahi wa rusulihi wa la taqulu innahum khairan lakum inna allahu ilahu wahidun subhana in yakuna lam waladulaha ma fi al-samawati wa ma fi al-ardi wa kafa billahi wakilan. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Itulah. Jadi begini Bang, sebetulnya sekte Kristen itu kan banyak ya Bang ya. Kalau di Timur Tengah itu kurang lebih yang saya ketahui itu sekurang-kurangnya ada 3 ya. Ada yang pertama Al-Makaniyah, ada Nestor, lalu terakhir itu yang saya ketahui ada Al-Yaqubiyah ya. Bahkan di zaman Nabi saja, di zaman Nabi Muhammad SAW ada juga sekte ini Kristen Najran.
Nah, jadi Al-Quran dalam hal ini membicarakan yang mengatakan Tuhan itu 3. Jadi mungkin saja sekte yang mungkin dianggap abang ini sesat. Namun Al-Quran tidak hanya membahas kondisi atau sekte di atas saja. Bahkan yang mengatakan Isa adalah Allah sendiri dalam Al-Quran itu diluruskan, Bang. Jadi begitu, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau saya cermati dari bacaan abang, itu kan kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Arab itu kan ada ada kaidah-kaidah gitu, seperti tajwidnya gitu ya, tahsinnya begitu. Nah, yang saya tahu nih Bang, yang saya tahu ya, dalam Al-Quran itu atau dalam bahasa Arab itu harus diperhatikan panjang pendeknya itu. Jadi kalau misalkan gini Bang, ada kosakata atau mufrodat mata, maknya panjang, tanya pendek, itu maknanya jadi mati, meninggal. Tapi kalau misalkan maknya pendek, tanya panjang, mata, jadi berubah mananya, jadi kapan gitu. Contoh yang selanjutnya misalkan qoro'a itu membaca, tetapi ketika A-nya diganti dengan ain, qoro'a jadi mengetuk. Nah, itu jadi harus lebih hati-hati dalam menggunakan bahasa Arab, karena memang panjang pendek salah akan mempengaruhi terhadap makna. Begitu. Selamat pagi Ustadz. Saya senang mendengar pemaparanmu. Sepertinya kamu adalah orang yang berilmu dan cukup bijaksana. Tetapi mari kita mencoba mengkritisi logika yang Ustaz sampaikan. Pertama, satu, di mana-mana yang namanya agama punya banyak sekte-sekte. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, ya. Buddha ada Hinayana, ada Mahayana, itu aliran besar, aliran kecil. Hindu macam-macam lagi. Islam pun macam-macam lagi. Ya. Tetapi logika yang harus kita pegang, akal sehat, adalah yang mewakili agama itu adalah kelompok mayoritas, kelompok mainstream atau kelompok utama, ya. Kelompok utamanya apa? Islam, katakanlah Sunni dan Syiah, yaitu Ahmadiyah, Wasliyah, ini itu segala macam, Lia Eden dan lain-lainnya. Tentu bukanlah menjadi objek utama kita. Apalagi kalau Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Khalik langit dan bumi. Saya pikir sangat blunder ya bila Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aliran-aliran ini sebagai acuannya kepada ajaran Kristen. Baik Bang, saya mencoba untuk menjawabnya. Yang pertama, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwasanya Al-Quran itu universal, Al-Quran itu komprehensif. Nah, terkait daripada tadi pertanyaan Abang, kenapa yang diluruskan oleh Al-Quran itu tidak yang inti begitu ya? Nah, justru kalau misalkan yang diluruskan Al-Quran hanya yang inti-intinya saja, berarti komprehensifnya Al-Quran itu belum teruji. Kalau seperti itu, kebenaran Al-Quran itu belum teruji. Saking luar biasanya Al-Quran, Bang. Jangankan sekte Abang yang diyakini sekarang mungkin ya, zaman dulu pun yang sudah sesat mungkin oleh Abang sendiri dikatakan sesat, itu diluruskan oleh Al-Quran. Nah, itu menandakan bahwa Al-Quran itu memang universal dan komprehensif, Bang, begitu. Jadi dalam hal ini Al-Quran membantah semua sekte-sekte yang ada, Bang, yang mengatakan Maryam, yang mengatakan Isa, yang mengatakan Roh Kudus sebagai Tuhan. Itu semuanya dibantah oleh Al-Quran, termasuk keyakinan Abang sendiri yang mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri. Nah, itu sebetulnya dibantah oleh Al-Quran. Jadi sebetulnya sangat jelas Al-Quran itu, bukan hanya sekte Abang saja gitu ya, tetapi sekte-sekte yang lainnya pun juga itu diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Ustadz, terima kasih atas opinimu. Pendapatmu ini tidak logis. Kalau Al-Quran
universal, maka yang harus diluruskan di komentari adalah sesuatu yang universal, yaitu bahwa Al-Quran jadi sebenarnya Al-Quran ini sedang mengurusi Nasrani yang sesat itu atau mengurusi Kristen. Kan jadi nggak jelas sekarang ini, batasannya nggak jelas. Yang dipermasalahkan Al-Quran itu sebenarnya apa? Begitu loh. Apa keberatan Al-Quran tentang Kristen? Ternyata Al-Quran hanya keberatan tentang Nasrani. Yang itu juga nggak jelas gitu loh. Ya. Kemudian meluruskan agama saya, yang mana mau diluruskan? Al-Quran itu tidak universal. Buktinya dia berbahasa Arab, diturunkan untuk kaum Arab. Jelas sekali Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar mudah dimengerti. Dimengerti siapa? Bukan orang Batak. Orang Batak tidak akan bisa mengerti orang bahasa Arab. Ya orang Arab dong. Silakan Ustadz, dikoreksi. Terima kasih. Baik, saya mencoba menjawabnya. Yang pertama terkait daripada Al-Quranul Karim kok tidak membahas atau mengkoreksi atau meluruskan yang inti-inti gitu ya dari ajaran atau sekte Kristen itu. Sebetulnya saya juga tadi sudah katakan sama abang, mungkin abang tidak terlalu fokus ya terhadap apa yang saya tadi bicarakan, bahwasanya pertama Al-Quran itu menyeluruh bang, komprehensif. Jadi ajaran atau sekte-sekte yang lain di luar daripada ajaran abang itu semuanya diluruskan oleh Al-Quran, termasuk abang. Dan apa yang diluruskannya gitu ya, apa yang diluruskannya di sekte atau ajaran abang ini, sebetulnya bang sangat banyak sekali yang diluruskan langsung oleh Al-Quran. Yang pertama ini untuk sekte abang ya, kan abang itu meyakini bahwa Yesus atau Isa itu kan sebagai Tuhan begitu ya. Nah dalam Al-Quran dikatakan kalau misalkan ada orang yang mengatakan Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan, telah keluarlah ia dari keselamatan, telah kafirlah ia. Nah itu yang pertama. Ini mohon maaf ya bang, ini kita berkata kebenaran saja begitu ya. Itu yang pertama. Kalau misalkan abang mempercayai bahwasannya Isa sebagai Tuhan, jelas dan tegas Al-Quran mengatakan dia sudah kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut abang kan Isa itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk seluruh alam begitu ya. Nah dalam Al-Quran ini dibantah bang, diluruskan. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rasulan ila bani Israel begitu. Bahkan dikatakan lagi di ayat selanjutnya bahwa aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi sebagai rasul kepada Bani Israel. Nah itu bantahan Al-Quran yang disampaikan untuk sekte abang ini begitu ya. Dan banyak sekali kalau misalkan saya tunjukkan itu ya ayat per ayatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Al-Quran itu berbahasa Arab, tetapi dalam Al-Quran itu ya, walaupun berbahasa Arab, lihat Allah Ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'an. Allah telah memudahkan Al-Quran itu. Dengan cara apa? Sekarang bang, kalau misalkan abang pergi ke Jawa Barat, itu ada Al-Quran terjemah Sunda. Kalau abang lihat ke Jawa Tengah, itu ada Al-Quran terjemah Jawa. Itu. Kenapa? Karena sudah dikatakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'an. Allah mudahkan Al-Quran itu, baik untuk dipelajarinya, baik untuk dipahaminya, baik untuk dimengertinya dan lain sebagainya. Karena ini sudah janji Allah begitu. Walaqad yassarnal Qur'an. Jadi tidak ada masalah Al-Quran mau diturunkan di Arab lah, Al-Quran mau diturunkan di Indonesia lah, Al-Quran mau diturunkan di Eropa. Yang penting dalam kaidah pertamanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad untuk seluruh alam. Artinya apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW termasuk kitab suci Al-Quranul Karim itu juga untuk seluruh alam. Dan pada kenyataannya untuk sekarang Al-Quran itu tidak hanya berbahasa Arab saja, akan tetapi sudah boleh diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lainnya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa dan lain sebagainya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'an, telah aku mudahkan Al-Quran itu, termasuk
untuk dipelajari dan lain sebagainya. Begitu Bang. Jadi sangat luar biasa Al-Quran itu sebetulnya Bang. Pelajari Al-Quran, insya Allah nanti akan menemukan kebenaran Bang. Apalagi kalau misalkan kita sudah belajar dari segi kaidah-kaidah bahasa seperti nahwunya, sorobnya, balagohnya, kinayahnya, majaz dan sebagainya. Yakin Bang, saya yakin 100% akan menemukan keindahan-keindahan Al-Quran. Begitu Bang.